50-30-20 itu nggak pernah relevan sebenarnya. Nggak pernah relevan? Nggak pernah relevan. Oke. Karena anak muda jarang yang pintar. Mereka beruntung biasanya. Mereka menganggap diri mereka pintar, lalu mereka overspending. Lifestyle inflation. Teknologi itu sebenarnya cukup overrated di kalangan anak muda. Overrated? Iya, anak muda terlalu sering ngomong teknologi, tapi mereka lupa fundamental di belakang teknologi. All the best things in life is a long term game. Tidak ada menang kalahnya. Penny wise, dollar stupid. Jadi duit receh pinter, bijak, tapi giliran duit besar mereka nggak ngerti caranya kayak gitu. Sit back, relax, let's talk. Welcome to Spot. Kembali lagi dengan saya Bella Parevi dari Digital Business Unit Selendra Capital. Hari ini kita kedatangan tamu yang super spesial. Beliau masih sangat muda, umurnya baru 23 tahun dan gila kerja 16 jam per hari. Dan dia sudah menjalani profesi trading for living dari 2018. Langsung saja kita sambut the one and only David Noah. Nah, tapi disclaimer dulu ya teman-teman, David Noah ini bukan keyboardist dari band Noah. Please welcome David Noah. Halo teman-teman semua. Oke, halo apa kabar David? Kabar baik, kamu gimana Bella? Baik. Oke, nanti mungkin kita di awal akan sedikit santai dulu, kita bakal main game, akan tanya-tanya dulu, nanti baru aku izin ngulik-ngulik sedikit ya tentang kehidupan Siap. kamu. Gak apa-apa nih? Gak apa dong, gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Oke, kita mulai nih. Jadi akan ada 3 pertanyaan David. Oke. Nah, dari 3 pertanyaan itu akan ada 2 opsi. Jadi David tinggal pilih 1 opsi dan tell us why. Oke. Siap? Oke, siap. Oke, pertanyaan pertama ya. Saat ini marak dengan gerakan FIRE, alias Financial Independence Retired Early. Menurut kamu David, is it overrated atau underrated movement sih? Menurutku FIRE overrated. Overrated? Ya. Kenapa tuh? Karena FIRE itu kan Financial Independence Retire Early. Nah, kebanyakan orang tuh berpikir retire early maksudnya udah punya duit terus gak usah kerja lagi gitu kan. Sedangkan orang-orang yang bisa mencapai financial independence justru bukanlah orang-orang yang gak mau kerja lagi. Justru orang-orang yang sudah sangat terkonsum dengan kerjaannya. Dia tidak menganggap kerjaan itu sebagai kerja. Jadi kayak main. Kayak keep doing hustle gitu ya. Jadi keep hustling karena bukan for the money, bukan supaya gue bisa financial freedom, bukan bisa financial independence. Tapi karena kita enjoying the craft, kita enjoying the art of working itu sendiri. Itu yang ngebikin kita bisa jadi financial independence. Jadi kalau kita terlalu berfokus ke FIRE, kita tuh justru jadi ngebikin diri kita tuh sengsara. Karena kan untuk mencapai situ kita harus ngirit, kita harus being frugal untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan muda nggak datang 2 kali. Betul. Dan akan sangat banyak pengalaman dan waktu yang kita habiskan dengan quote unquote menunda kesenangan. Dan experience yang didapat ketika misalkan traveling umur 40 pasti jauh beda sama traveling di umur 20-an. Betul. Jadi daripada kita berfokus pengen pensiun gak usah kerja secepatnya, lebih baik kita cari satu hal yang kita sangat enjoy lakuin sampai kita bisa effortlessly doing the work dan kita bisa making money sampai umur berapapun. Sampai hal itu tidak terasa seperti pekerjaan. Exactly, kayak gitu. Oke. Menarik. Ini lanjut ke pertanyaan kedua ya David. Oke, sebagai seseorang yang dulunya frugal garis keras, menurut kamu strategi budgeting 50-30-20 masih relevan atau enggak sih di kondisi saat ini? Oke, 50-30-20 itu nggak pernah relevan sebenarnya. Nggak pernah relevan? Oke. Kenapa? Karena 50-30-20 itu kan sebenarnya dibikin purely untuk orang boros, orang yang baru belajar banget keuangan. Kayak misalkan kalau gaji 10 juta, kebutuhan 5 juta, 3 juta dipakai untuk keinginan, 2 juta untuk nabung dan investasi. Tapi kalau misalkan pemasukan kita 1 miliar sebulan, masa kita habisin 500 juta? Kan gak mungkin. Iya benar-benar. Jadi gak masuk akal, 50-30 gak pernah masuk akal gitu loh. Tapi mungkin itu jadi awal yang baik untuk orang-orang fresh graduate mungkin. Tapi seiring berjalannya waktu, gak ada satu patokan gitu loh. Jadi kita harus punya self-awareness. Kita akan menemukan cara kita sendiri untuk menemukan zona nyaman cara ngatur keuangan yang tepat tuh gimana. Karena misalkan kalau misalkan
pengeluaran 50 juta itu udah bikin kita hidup nyaman, ketika penghasilan 100 juta, ketika penghasilan naik ke 1 miliar sebulan, pengeluaran harusnya gak usah naik dong. Betul. Tetap 50 juta. Sisanya kita investasikan. Nah kalau ngikut 50-30-20, itu yang bikin orang-orang makin tinggi pemasukan, pengeluaran juga makin tinggi. Lifestyle-nya pun makin tinggi. Lifestyle pun makin tinggi gitu. Oke, menarik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, setelah menjalani kehidupan sebagai trader dan investor, David setuju nggak dengan istilah investing is boring? Iya atau enggak? Ya, setuju. Setuju. Ya. Kenapa? Good investing is boring. Good investing is boring. Karena kalau kita excited, berarti kita lagi meng-speculate something. Speculating itu sebenarnya inti daripada trading. Ketika kita trading, kita of course kita speculating. Karena nggak ada yang pasti. Okay. Makanya kita siapin contingency plan. Kita tahu ketika harga saham turun kita bakal cut loss di berapa, kalau naik bakal taking profit di berapa. Sedangkan kunci terbesar dalam investing itu kan namanya compound interest. Dan compound interest rumusnya adalah time value of money kan. Ada time di situ. Jadi semakin lama, misalkan umurku sekarang 23, mau ke 53 kan ada 30 tahun. Semakin panjang time horizon dalam berinvestasi, gulungan daripada compound interest akan semakin besar. Betul. Nah, selama 30 tahun itu kan cara kita berinvestasi sebenarnya gitu-gitu aja. Kita sabar, nunggu saham yang bagus di valuasi yang murah, kita beli, kita sabar ngelihat dia naik ke valuasi yang mahal, selesai. Udah selesai gitu aja. Gitu aja, jadi super boring. Oke. Dan biasanya hal-hal yang boring kita duduk nunggu, itu yang making us the biggest money. Kayak gitu. Makanya betul, good investing is totally boring. Oke. Mungkin kita lanjut dulu kali ya ke pertanyaan-pertanyaan yang agak lebih mengulik sedikit. Siap, nih. boleh. Gak apa-apa ya? Gak apa dong. Oke, jadi di sini David itu terkenal sebagai salah satu pencapaiannya yakni memiliki aset 15 miliar. Oh, kok nafasnya gitu ya? Dalam usia relatif sangat muda, yaitu di usia 22 tahun. Ya. Nah, tapi ternyata di balik itu semua, David itu juga katanya ya pernah berjualan nugget, pernah jadi tour guide, dan itu di usia 15 tahun. Ya. So please tell us mungkin sedikit tentang starting point-nya dan mungkin background dari David atau mungkin keluarganya. Oke. Sebenarnya berita ini itu udah berita 2 tahun yang lalu sebenarnya. Oke, berita 2 tahun lalu. Jadi itu berita ditulisnya 2023 awal ya. Sekarang sih saya udah jauh lebih tua dan angkanya udah nggak valid sebenarnya. Oh, oke, angkanya udah nggak valid, udah lebih tinggi berarti ya. Nah, itu rahasia lah. Tapi kalau dibilang background, sebenarnya dari keluarga yang biasa aja ya. Keluarga biasa aja. Sekolah juga dulu beasiswa, kuliah beasiswa. Jadi sebenarnya nggak jauh beda dari kebanyakan orang pada umumnya. Kayak gitu. Jadi ya dari dulu emang udah mulai bisnis, udah mulai belajar investasi dari umur 16 tahun. Oke. Dan dari situ sampai sekarang ya tiap hari gitu-gitu aja sih. Belajar bisnis, investment, belajar bisnis, investment. Jadi kita doing business, all the profits that we make from the business kita lempar ke investment. Dan kita gulung terus dari sana. Berarti memang sudah jatuh cinta kepada dunia investasi sejak umur 16 tahun? Awalnya sebenarnya gak jatuh cinta. Awalnya enggak? Awalnya I just want to make money. Okay. Awalnya. Karena kalau kita ngeliat kan siapa sih orang investment yang miskin, nggak ada gitu kan. Exactly. If you are being long enough di dunia investment, jujur aku nggak pernah lihat orang miskin. Kayak all the fund managers, sekuritas, bos-bosnya nggak pernah ada yang miskin. Jadi itu motivasinya. awalnya itu. Tapi seiring berjalan waktu kok ternyata dunia investment tuh jauh lebih besar daripada sesimpel making money. Kayak dunia investment itu science digabung sama art. Jadi kayak kita ngebaca laporan keuangan itu kan science, belajar ilmu pasti. Tapi ketika kita melihat kondisi makroekonomi, kita ngeliat kondisi perusahaan, cerita perusahaan ke depan, itu kan art, seni yang sifatnya abstrak. Jadi kita menggabungkan ilmu pasti dengan ilmu abstrak menjadi ilmu saham. Itu yang membuat saham menarik kayak gitu loh. Jadi it's an intellectual game sih sebenarnya. Itulah yang bikin lama-lama jadi pertamanya karena mau mencari uang, lama-lama jadi kayaknya emang ini tempat gue gitu ya. Lama-lama jadi kayak main puzzle sih. Main puzzle. Kayak main puzzle. Kayak kita lama-lama tuh daripada dulu mungkin dapat duit seru semangat ya. Kalau sekarang kita lebih ngejarnya return kan. Misalkan indeks 10%. Oh, tahun ini kita bisa beating indeks atau enggak. Itu kan ada seninya di balik beating the index.
Jadi makin lama ya enjoying the artnya aja sih. Oke. Jawaban yang menarik banget ya. Oke, mungkin kalau misalnya aku sedikit ngulik ke belakang lagi ya. Tadi misalnya David katanya itu kan dulu juga pernah bisnis dan lain-lain dan pernah jadi seorang tour guide dan dipercaya oleh banyak klien gitu ya. Nah, boleh sharing gak sih apa sih value added yang David berikan ke tiap klien di usia yang masih sangat muda dan value tersebut ternyata berbeda nih dari tour guide lainnya. Dan apa sih tantangan terberatnya gitu? Sebenarnya kalau ngomongin tentang jadi tour guide itu kan bisnis service ya. Bisnis service bukan cuma tour guide, di semua bisnis yang based on service business itu ngomongin tentang personalization. Jadi bagaimana cara kita membuat bahwa setiap klien itu spesial. Mereka bukanlah klien reguler yang abis ketemu lu gue akan ketemu turis berikutnya gitu loh. Jadi kita harus creating the best experience sesuai sama personality-nya mereka. Jadi dari situ makin banyak customer yang repeat order, makin banyak customer yang doing referrals. Jadi karena kita bawa tamu dari luar negeri, ada di Amerika, Jerman kayak gitu kan. Mereka kan ngasih tahu temennya yang di Amerika atau yang di Jerman, kalau ke Jakarta hubungin dia ya. Nah, sifat daripada customer experience yang akhirnya mereka puas itu dan mereka memberikan referrals ke teman-temannya, yang menjadikan bisnis kita tuh bertumbuh drastis kayak gitu. Berarti ini pas kamu lagi di Jakarta ya, bukan pas lagi kuliah di luar? Bukan, 2017 sampai 2019. Oke. Nah, berarti itu sebenarnya kamu dari dulu sudah megang uang cukup banyak ya kalau doing the business, sudah belajar investasi. Dan padahal usia muda itu sangat identik nih David dengan yang namanya sifat konsumtif. Oke, gimana sih David sendiri memiliki mindset keuangan yang tergolong kan cukup dewasa ya untuk usia yang relatif sangat muda. Dari mana sih awareness tentang keuangan itu muncul pertama kalinya? Awareness tentang keuangan muncul sebenarnya otodidak. Jadi kita belajar, baca buku, nonton Instagram post ya, kita baca Instagram post. Pokoknya ya hampir semua workshop keuangan, seminar keuangan tuh didatengin zaman dulu. Jadi benar-benar niat untuk belajar dari buku, pokoknya dari semuanya kita consume all the knowledge, dan kita akhirnya gabung-gabungin tuh berdasarkan experience pribadi. Jadi kayak misalkan, kenapa kita harus frugal living? Nggak banyak orang ngerti kenapa mereka harus frugal living. Nah, orang-orang yang frugal living ketika di awal karir, ketika mereka sudah punya uang, biasanya mereka akan terjebak dalam frugal living itu. Mereka nggak bisa keluar. Karena itu jadi identitas mereka. Bahwa mereka adalah orang yang tidak suka mengeluarkan uang. Kayak gitu. Jadi, nah dari situ mulailah dari experience, dari ilmu, digabung sama experience pribadi. Akhirnya aku menemukan ilmuku sendiri gitu. Jadi nyiptain ilmu sendiri. Oke. Bisa di-spill nggak itu ya? Oh iya, misalkan contoh, dulu aku frugal living banget. Karena aku tahu di fase itu semua uang harus dilempar ke bisnis dan investment supaya gulungannya cepat. Tapi kan di titik kayak sekarang udah mulai splurge buat diri kita, udah mulai boleh self reward, udah mulai boleh jalan-jalan, beli mobil dan lain sebagainya. Jadi nggak perlu merasa bersalah ketika kita udah mampu untuk beli sesuatu. Tapi memang di awal karir bagusnya untuk delay gratification kayak gitu. Oke. Berarti memang tergantung ya. Tergantung betul. Tergantung dengan mungkin kepribadian kita masing-masing gimana cara kita mengolah uang tersebut. Ya betul. Oke, tadi misalnya David sempat mention ya kalau misalnya kuliah itu beasiswa. Itu di China. Di China betul, di Guilin namanya. Oke. Nah, kalau boleh share nih, apa sih culture keuangan yang kamu temukan di dalam masyarakat China yang mungkin layak kita tiru juga nih? Mungkin kan pasti cukup belajar banyak ya. Apalagi pas kuliah tuh kita memang lagi mematangkan personality kita gitu. Dan mungkin boleh share juga iklim investasi di China tuh seperti apa sih? China tuh orientasinya sangat berorientasi kepada masa depan ya. Makanya kalau kita ngeliat kenapa sekarang China bisa jadi negara dengan ekonomi yang salah satu terkuat di dunia, alasannya karena dua sebenarnya. Yang pertama, nasionalisme mereka tinggi. Semua investment yang mereka lakukan kalau bisa itu duitnya jangan ngalir keluar China. Jadi dibangunnya itu di dalam China dulu. Makanya kayak import dipersulit, ekspor dipersulit. Pokoknya pengennya di China aja, khususnya manufaktur dan teknologi. Kalau energi batu bara kan memang mereka harus import. Harus ngambil. Ya makanya kita perusahaan batubara Indonesia banyak ekspornya ke China gitu kan. Nah, dan yang kedua adalah itu, mereka berfokus kepada masa depan. Jadi mereka sangat berfokus kepada teknologi dan AI dan lain sebagainya. Dan mereka benar-benar cinta produk lokal.
Makanya waktu di China dulu kita nggak bisa pakai Google, kita pakai Baidu. Oh, itu pas lagi kuliah bahkan Iya. ya? Dan kalau kita membuka kayak Instagram harus pakai VPN. Oke. WhatsApp gitu kan. Nggak bisa ngirim foto, cuma bisa chat doang. Mereka pakai WeChat. Jadi mereka basically udah hampir semua di sana udah pakai produknya produk lokal. Oke, Itu- bahkan itu- untuk membantu-bantu kerja untuk kuliah pun untuk yang lainnya itu. Iya, semua Semuanya. bikinan lokal. Motor listrik, mobil, kalian akan sangat jarang melihat produk luar negeri di China ketika kalian ada di China. Pasti itu semua made in China. Oh, oke. Gitu. Menarik. Oke, David mulai belajar investasi sejak 2016. Ya, betul. Dan itu mostly dari edukator luar ya? Betul. Nah, kalau menurut kamu apakah ilmu yang kamu pelajari mungkin di 2016 itu relevan jika diterapkan di market Indonesia? And how do you balance it? Oke, sebenarnya gini ya. Semua teori yang ada di buku itu tuh nggak bisa purely 100% kita terapin. Even di market luar pun nggak bisa. Kayak contoh, kita harus ngerti dulu kapan buku itu dibuat, oleh siapa, kenapa buku itu dibuat. Salah satu buku paling legend mungkin semua orang tahu ya, ditulis sama Benjamin Graham, Intelligent Investor. Ngajarin tentang value investing. Jadi Benjamin Graham itu gurunya Warren Buffett. Nah, Graham nulis buku Intelligent Investors itu ketika tahun 1929 di masa Great Depression di Amerika. Jadi di 1929 Great Depression tuh emang harga saham tuh pada turun 80%. Makanya value investing itu base-nya dari situ gitu loh. Tapi seiring berjalannya waktu, Buffett pun nggak bisa selamanya pakai caranya gurunya Karena keadaan market pun berbeda. karena keadaan market berubah. Ketika ekonomi lagi rising banget, kita nggak mungkin bisa beli perusahaan dengan valuasi semurah ketika lagi resesi misalkan. Jadi Charlie Munger, partner Buffett, mulai nge-complements value investing dengan namanya growth investing. Jadi mencari perusahaan yang emang labanya terus bertumbuh, bukan cuma perusahaan murah doang gitu loh. Nah, sama halnya seperti di Indonesia, kita kan belajar tentang fundamental kayak gitu kan. Kita belajar tentang oh ini saham murah, ini saham bagus kayak gitu. Tapi di Indonesia juga karena market kita tidak efisien ya, kita harus mulai ngebaca juga tentang makroekonomi, tentang kemana uang akan pergi. Karena sebagus apapun saham, kayak misalkan saham-saham properti kan bagus ya, murah harganya. Tapi 5 tahun nggak gerak. Kenapa? Berarti memang story-nya belum mengundang uang untuk masuk ke dalam saham itu. Jadi selain kita belajar tentang fundamental, tentang ini perusahaan bagus dan murah atau tidak, kita juga harus membaca kira-kira ada pergerakan uang akan masuk ke dalam saham itu atau enggak dalam jangka waktu yang kita inginkan kayak gitu. Oke. Nah, David itu memutuskan untuk jadi full time trader sejak 2018. Ya. Itu bold move. Ya. Dan padahal sebelumnya sempat menjalani bisnis di bidang beberapa hal tadi ya. Nah, kenapa nggak pilih tetap melanjutkan bisnis yang ada, dan bagaimana sih pengalaman waktu 1-2 tahun pertama jadi full time trader? Ya. Apalagi 2018 sampai 2019 IHSG Sideways. Betul. Ya. Sebenarnya 2018 tuh belum full time. 2018 masih sambil bawa tour. Mulai full time itu Agustus 2019 ketika kuliah ke China. Jadi karena kuliah ke China, bisnis di Indonesia masih jalan, tapi mostly tim yang running ya. Nah di 2019 di China, daripada kuliah doang bosen kan. Jadi sembari kuliah ya sambil trading saham. Nah di masa-masa itu emang lumayan struggle lah ya. 2017-2018 kan market nggak gitu bagus. Tapi 2019 tuh tahun yang cukup menarik, karena aku ingat banget 2019 tuh election. Pemilu Indonesia kan. Pak Jokowi dilantik, saham-saham konstruksi naik, lalu setelah itu batu bara di 2019 juga naik. Jadi kita dapetin lumayan banyak keuntungan sih 2019 dari konstruksi dan batu bara. Nah, 2020-nya COVID tuh, tapi itu another story lah. Itu another story ya. Gimana tuh kalau keadaannya pas COVID? COVID lumayan suffer ya, maksudnya ada beberapa saham di portofolio kita yang turun bahkan sampai 60% waktu itu. Tapi untungnya saham yang turun tuh cuma 20% dari portofolio. Jadi 80% kita pegang cash. Jadi di momen terendah justru kita bisa beli saham-saham yang murah. Oke, berarti itu pentingnya diversifikasi ya kalau lagi mau main saham. Iya, dan itu penting juga untuk selalu sedia cash. Selalu sedia Ya, cash. cash is king ketika situasi lagi resesi. Oke. Nah, David pernah menjalani bisnis yaitu Fortis Fortuna Capital. Ya. Yang bergerak di bidang edukasi dan konsultasi finansial dan investasi. Ya. Nah, mungkin boleh nggak sih di-share itu detailnya apa, aktivitas yang dijalankan oleh Fortis itu seperti apa?
Ya, jadi Fortis basically udah berjalan sekarang udah lebih dari 4 tahun. Basically kita bermula dari orang-orang pengen belajar saham, orang minta tolong kita ajarin. That's it, udah. Awal mungkin cuma ada 20 orang ya, teman-teman semua. Terus lama-kelamaan dia itu the power of referrals. Dari 20 mereka ngajak temennya jadi 40, jadi 80, jadi 160. Jadi perkalian, kali 2 terus. Sampai sekarang kita mungkin udah sharing tentang keuangan ke belasan puluhan ribu orang kali ya. Basically kita berusaha untuk sharing tentang personal finance, tentang investments dan gimana caranya trade yang benar di financial market. Dan beberapa consulting yang kita lakuin pun kita ada doing business and investment consulting buat para high net worth individual sih. Oke, berarti bukan anak muda aja ya, berarti ini memang cukup Oh enggak, beragam. klien kita range age-nya tuh sangat lebar. Sangat lebar. Dari 17 ada ya, karena ada misalkan klien kita umur 37. Terus dia pengen kayak fit anak gue, tolong lo bantu juga dong untuk belajar gitu loh. Jadi ada yang kayak 17 sampai mungkin tertua klien kita 60-an juga ada. Wow, jadi kan itu sebenarnya cukup luas ya. Sangat luas sih luas. kita, iya. Dan pasti David dan mungkin timnya juga sudah menghadapi berbagai macam permasalahan keuangan gitu. Mungkin boleh di-share sih, apa sih masalah financial terbesar yang dihadapi oleh mungkin klien atau anak muda yang menurut David itu solusinya seperti apa? Oke, anak muda nomor 1 masalah mereka pengen cepat kaya. Pengen cepet kaya. Ya. Jadi kesalahan mereka tuh 2. Pertama, mereka pengen cepet kaya, mereka kena investasi bodong, atau walaupun investasi legal karena mereka bodoh, mereka take wrong decisions. Dan yang kedua, ketika mereka beruntung, karena anak muda jarang yang pintar, mereka beruntung biasanya. Mereka menganggap diri mereka pintar, lalu mereka overspending, lifestyle inflation. Udah, masalah anak muda tuh kebanyakan 2. 1 pengen cepet kaya, 2 overspending, selesai. Nah, berarti sebenarnya simple kalau nyelesain masalah anak muda. Yang pertama ya lu belajar kalau lu masih nggak paham apa yang lu lakuin di investasi. Dan yang kedua overspending, lu harus sadar bahwa anak muda tuh belum waktunya untuk menikmati apa yang lu punya. Sampai certain level. Makanya gue punya rules buat diri gue sendiri. I only buy something ketika gue bisa beli belasan kali lipat barang ini gitu loh. Itu untuk ngejaga keeping myself discipline di keuangan pribadi kayak gitu loh. Kalau orang tua kebanyakan ya mungkin mereka punya terlalu banyak uang dan mereka nggak tahu mau diapain duitnya. Self control ya berarti kalau untuk anak muda. Iya, kalau orang tua lebih ke mereka pengen preserving apa yang sudah mereka hasilkan kerja keras mereka puluhan tahun. Oke. Mungkin tadi selain Fortis, selain tour guide, David itu juga ngejalanin namanya growth hacker. Ya. Growth hacker itu membantu anak muda untuk berbisnis. Ya. Jadi mungkin selain tadi untuk edukasi tentang keuangan, tentang investing, ini untuk berbisnis ya. Nah menurut David gimana sih di tengah maraknya perkembangan teknologi, apakah nantinya masih banyak industri yang sifatnya padat karya? Dan skill apa sih yang harus dimiliki anak muda supaya nggak kalah dengan perkembangan teknologi? Mungkin dalam dunia bisnis kalian. Ya. Oke, gini. Teknologi itu sebenarnya cukup overrated di kalangan anak muda. Overrated. Iya, anak muda terlalu sering ngomong teknologi, tapi mereka lupa fundamental di belakang teknologi. Jadi gini, teknologi itu sifatnya leverage, nilai kali. Jadi 2 kali 2 terus kali 2 lagi, jadi perputaran cepat dengan bantuan teknologi. Tapi kalau isinya di awal nggak ada, teknologi nggak akan berguna. Makanya banyak startup bodong. Banyak startup dapat pendanaan, produknya nggak ada, bisnis modelnya nggak proven, akhirnya malah bikin venture capital boncos. Karena mereka mendewakan teknologi tanpa ingat sama fundamental. Nah, sekarang anak-anak muda gitu kan ngomongin teknologi, yang harus mereka ingat adalah mereka harus ngerti dulu fundamental apa yang mereka punya gitu loh, sebelum masuk ke teknologi kayak gitu. Anyway, berarti teknologi itu sebagai ya bantuan aja. Bantuan setelah memang dari fundamental, dari semuanya A sampai Z-nya tuh sudah ada. Baru akan sangat mudah dibantu oleh teknologi. Betul, contohnya gini deh. Sekarang kan ada social media, terus ada Zoom kayak gitu kan. Kita bisa bikin konten dengan mudah. Tapi kalau kita bukan siapa-siapa, kita nggak pernah ngelakuin apa-apa, percuma juga kita bikin konten. Betul. Siapa yang mau nonton? Siapa yang mau nonton? Jadi credibility
itu harus ada dulu sebelum fame. Percuma jadi terkenal tapi nggak punya credibility. Kayak gitu. Jadi orang harus namanya talking the walk. Mereka harus membicarakan apa yang mereka sudah jalanin. Bukan cuma walking the talk. Kayak gitu loh. Oke, walking the talk. Itu menarik ya sebenarnya kayak gitu. Mungkin kita bakal sedikit ngulik lagi deh ke another side of David Noah. Yeah. Nah, tadi udah ngulik tentang kisah suksesnya David Noah. Sekarang aku boleh gak sih sharing mungkin dari yang awalnya tadi pernah bisnis, terus tiba-tiba jadi full time trader dan lainnya. Kalau misalnya kita ulik masa gagalnya nih, ketika mungkin berinvestasi atau mungkin ketika berbisnis. Nah, gimana sih cara David untuk bangkit setelah kegiatan itu? Namanya juga kehidupan ya, pasti ada roller coasternya tuh. Oke, kalau dibilang gagal, jujur aku nggak pernah gagal. Either win or learn. Oke. Menarik. Cuma antara menang atau belajar. Betul. Gagal tuh nggak mungkin ada. Gagal tuh cuma ada ketika kita stop. Betul. Contoh di investment gitu ya. Kita rugi, misalkan 5 miliar kita rugi. Apakah gagal? Belum tentu. Kalau tahun depan dapat 10 menang dong. Itu pelajaran berarti. Pelajaran gitu loh. Jadi all the best things in life is a long term game. Tidak ada menang kalahnya. Contoh kita berbisnis. Emang bisnis lawan siapa? Bisnis nggak lawan siapa-siapa. Kita cuma bisa menang di bisnis bukan ketika kita earning 100 miliar per tahun. Tapi ketika kita bisa enjoying what we do sampai kita meninggal nanti. Pasangan gitu kan, merit. Emang ada menang siapa yang meritnya lebih bahagia kan nggak ada. Betul. Tapi kita bisa staying with each other sampai meninggal nanti. Jadi it's a very long term game. Jadi jangan, kalau aku sih nggak suka nge-labelin something tuh kayak oh I win this, I lose this. Tapi kayak everything is a simple, ya udah this is life, just enjoy everything gitu loh. Tapi kalau kayak kegagalan, kerugian, nggak pernah hilang, justru angkanya makin besar. Kalau dulu mungkin 2018 hilang 2 juta udah pusing kepala gitu kan. Sekarang hilang 2 miliar ketawa-ketawa aja. Jadi kegagalan something bigger is coming berarti ya. Exactly, maksudnya kayak misalnya gini. Untuk mencapai 1 miliar pertama harus siap hilang 100 juta. Untuk mencapai 10 miliar pertama harus siap hilang 1 miliar. Untuk mencapai 100 miliar pertama harus siap hilang 10 miliar. Jadi kegagalan akan selalu ada dimanapun fase hidup kita. Jadi instead of kita menjauhi resiko, menjauhi kegagalan, we're just trying to embrace failure tanpa melabeli diri kita sebagai seorang pecundang gitu loh. Nah ini salah satu ilmu paling mahal buat anak muda juga tuh. Gimana cara gagal tanpa melabeli diri kita sebagai orang gagal. Kayak gitu. Ini menarik banget ya berarti teman-teman. Tidak ada yang namanya gagal. Berarti gagal itu kalau kita stop. Selebihnya itu adalah pelajaran. Gagal optional lah. Gagal itu optional. Oke David, pertanyaan selanjutnya. Nah mungkin ini pertanyaan yang aku pun penasaran sama jawabannya. Apa tuh? Oke, gimana sih alokasi aset investasi ala David Noah? Dan mungkin 30 tahun lagi tuh masih diterapkan atau mungkin sudah berubah lagi nih? Dan mengikuti kondisi pasar atau udah pakem sendiri? Ya, kalau aku sih nggak ada pakemnya sih maksudnya. Gak ada pakemnya. Portfolio investment tuh based on kondisi makro aja, kondisi makroekonomi. Jadi kita melihat kemana arus uang pergi. Jadi ketika misalkan kayak kemarin 2023 sampai 2024 saham itu lagi sepi, lalu kita juga IDR sama dolar kita kalah drastis. Ada beberapa investment kita di saham yang kita diversifikasi ke aset lain. Ada beberapa juga aset itu diuntungkan dengan kenaikan harga dolar. Jadi kita berusaha untuk we are always trying to namanya ngelakuin hedging. Jadi hedging itu maksudnya kita menetralisir resiko di market Indonesia dengan market yang, maksudnya kalau market Indonesia mengalami penurunan, nggak mungkin semua market turun, pasti ada market yang naik. Contoh ketika IDR melemah, market Indonesia itu menurun, pasti USD naik. Berarti kita cari investment yang diuntungkan dengan USD yang naik. Lalu misalkan ketika global economy itu uncertainty lagi tinggi, kemungkinan besar gold naik. Ketika terjadi perang dagang, ketika terjadi perang, contoh di Russia, Ukraine, kayak gitu ya, itu harga safe haven kayak gold itu pasti naik. Jadi kita trying to move our investment ke aset-aset safe haven untuk nge-hedge resiko kita di agresif investment seperti stocks, seperti saham kayak gitu. Jadi kita lumayan kompleks sih untuk pengaturan investmentnya, dan itu nggak pernah stay. Jadi kadang bisa kripto 25%, saham 50%, sisa kita ada di commodities, kita ada di private business.
di properti. Jadi kita selalu mix and match, depends on kondisi ekonomi. Akan selalu berubah-berubah. Akan selalu terus. berubah. Kayak misalkan contoh gini ya. Sekarang harga saham pada murah. Kita reducing our portion di crypto, kita mulai building up di stocks lagi kayak gitu. Jadi kita selalu actively moving our money kemana uang pergi gitu. Berarti matanya akan selalu di market ya. Karena kita punya analis team juga. Kita nge-cover US market, Indonesia market, forex market, plus commodities dan crypto market. Jadi whenever ada opportunity dimanapun kita bisa catch kayak gitu. Oke, menarik. Jadi memang untuk portofolionya sendiri tidak akan stay ya. Random banget akan selalu mengikuti. Kayak contoh AI gitu kan. Kayak kemarin Taiwan Semiconductor, Nvidia kayak gitu. Pada naik kita ada posisi di sana. Terus sekarang banking lagi pada turun di ESG kan. Kita ada posisi juga di banking. Terus ketika gold naik banyak berapa 7 bulan 8 bulan lalu kita ada posisi juga. Dan kita juga ada posisi di kripto. Jadi kita lumayan tersebar sih. Oke. Nah, tadi David sempat mention kalau punya prinsip lebih deserve untuk beli barang mewah tersebut kalau sudah punya uang 10 kali lipat dari yang kita mau beli. Nah, kalau misalnya ada nggak sih prinsip-prinsip unik lainnya nih yang dimiliki sama David Noah? Ya, kalau bisa semua barang yang kita beli nggak lebih dari income sebulan kita. Nggak lebih dari income, oke. Ya, jadi kita maksudnya kita harus bisa hasilin uang dalam 1 bulan untuk bisa beli barang itu. Terus kalau flight di atas 5 jam, 6 jam, I prefer take business class. For the convenience aja sebenarnya sih. Terus jangan hitung-hitungan kalau buat belajar. And then untuk sesuatu yang sifatnya berkualitas ya, kayak contoh kesehatan gitu-gitu, jangan never look at the price. Tapi look at the value yang kita dapat dari membayar harga. Karena ada orang yang being too frugal, mereka nggak pengen spend money. Yang mereka lupa adalah sometimes harga yang mereka bayar, misalkan gini, karena kalau kita pengen beli barang, kita bisa selalu beli barang yang lebih murah. Tapi kan ada tulisan ini, price is what you pay, value is what you get. Betul. Jadi murah mahal itu sangat relatif berdasarkan value yang kita dapatkan. Kalau misalkan kita beli asuransi misalkan ya, kita berasuransi 2 juta sebulan. Tapi kita klaimnya gampang, kita bisa klaim di Singapura, di Penang kayak gitu kan. Dibandingkan kita bayar 500 ribu sebulan, tapi kita mau klaim aja agennya hilang-hilangan. Betul. Jadi sometimes murah. Karena gini, price itu gampang dilihat. Oh ini harga 2 juta, ini harga 5 juta, ini harga 10 juta. Tapi yang orang gak pernah bisa ngitung adalah cost. Biaya itu sangat sulit. Kayak contoh, kita mau renovasi rumah. Ada kontraktor harga 50 juta, ada kontraktor harga 100 juta. Kalau murah 50 juta. Tapi karena pengerjaan dia jelek, ujungnya kita jadi keluar 200 juta. Betul, harus nambel ini lagi, ganti ini, kita nggak suka lah, ada bocor, retak di mana. Secara cost, jadi 2 kali lipat lebih mahal daripada 100 juta. Kebanyakan orang pinter akan masalah kecil, tapi bodoh dalam masalah besar. Makanya aku bilang tadi, orang-orang yang hidupnya frugal living, bisa jadi mereka ini nih, orang yang pinter di urusan kecil, bodoh di urusan besar. Kesehatannya mungkin ya. Kayak simpel deh, masa beli kopi 80 ribu, 70 ribu didebatin? What you should think adalah bagaimana you're making so much money, 80 ribu gak ada artinya gitu loh. Itu yang orang tuh harus berfokus ke sana. Bukan, wah lu beli 70 ribu, lu boros lu ini. Ya orang kalau punya duit 100 miliar beli 70 ribu gak ada artinya dong kayak gitu loh. Benar-benar. Jadi kalau di luar tuh ada peribahasa penny wise, dollar stupid. Jadi duit receh pinter, bijak, tapi giliran duit besar mereka nggak ngerti caranya kayak gitu. Itu yang harus kita hindarin sih. Oke. Nah, nggak kerasa ya kita ngobrol udah cukup panjang nih. Gitu ya? Gak berasa ya? Gak kerasa ya bener ya ngobrolnya. Gak berasa. Oke, aku punya satu pertanyaan yang selalu aku tanyakan ke tamu-tamu yang datang ke spot. Oke. Nah, mungkin aku akan tanyakan juga ke David, apa sih filosofi investasi yang dipegang dan diterapkan oleh seorang David Noah? Ya, time is your best friend. Time is your best friend. Ya, karena kalau aku selalu ngelihat patokanku adalah Berkshire Hathaway ya, Warren Buffett sama Charlie Munger. Warren tuh pernah, jadi gini ceritanya, ini background story sedikit. Orang tuh cuma kenal Warren Buffett dan Charlie Munger
Padahal dulu Berkshire Hathaway itu dipimpin sama 3 orang. Satu lagi namanya Rick kalau nggak salah. Tapi Rick ini sempat dia jatuh bangkrut karena dia taking leverage. Dia ngambil utang buat berinvestasi. Nah, Warren pernah bilang bahwa dia dan Charlie 1000% yakin bahwa mereka pasti kaya. Mereka pasti kaya. Jadi mereka nggak perlu jadi kaya secepatnya. Karena mereka tahu at the end mereka pasti kaya. Dan ya itu tadi compounding effect kan. Mereka tahu seiring berjalannya waktu mereka kan bertambah kaya. In fact 99% kekayaan Warren Buffett itu diciptakan setelah umurnya yang ke-53 tahun. Jadi kita anak-anak muda, aset terbesar kita sebagai anak muda bukanlah kepintaran, bukanlah uang, tapi waktu. Walaupun kita nggak brilian, kita anak muda yang biasa aja. Kalau kita keep invested, kita membeli saham-saham yang tepat, kita bisa terus growth portofolio kita setiap tahunnya. In the long run, umur 40, umur 50, mustahil kan nggak jadi miliarder. Tapi apa yang anak muda mau adalah 2 tahun, 3 tahun jadi miliarder. Bisa nggak? Bisa, nggak susah. Tapi tidak dengan investasi. Betul. Mungkin dengan bisnis. That's why aku bikin growth hacker. Karena kalau orang nanya, bisa nggak cepat kaya lewat investing? Mending jangan di-investing. Mau cepat kaya, bikin bisnis. Duit dari bisnis, tembak ke investing. Cepat kaya. Tapi kalau orang expect duit 10 juta, trading saham jadi 10 miliar, bisa nggak? Wah, mimpi siang bolong kalau kayak gitu. Mungkin bisa, tapi of course mereka harus taking leverage. Mereka harus ambil utang, margin or everything. Which is, resikonya sangat besar. Which I don't recommend to everyone yang nonton ini untuk taking. Contohnya, orang bisa nggak kayak di crypto pakai futures? Bisa. Tapi bangkrut bisa nggak? Sangat bisa. Banyak orang yang bangkrut. Coba nih nonton. Pasti banyak dari kalian yang liquidate kan? Portfolio futures kalian kan? Nah, anak-anak muda sadar aja. Daripada kalian cari menjudi di futures, taking leverage. Mending pick your craft. Cari apa yang kalian suka. Enjoy what you do. Ya, building your high income skills. Bikin bisnis apapun gitu kan. Incer income sebesar-besarnya. Ratusan juta, miliaran per bulan. Hidup, cari zona nyaman ya. Mungkin di angka 50-100 juta pengeluaran kalian sebulan. Sisanya buat apa? Tembak semuanya ke investment. Lakuin itu selama 10 tahun, 1000% gak mungkin gak kaya. Kayak gitu. Ya, that's the sure way to get rich gitu loh. Jawaban yang super menarik ya. For you yang kayak masih sangat muda gitu. Ya karena pelajarannya pun juga udah banyak berarti ya. I've been there. You've been there. I've done that. Been there and done that. Jadi udah ngerasain semua experience-nya. Sebenarnya kalau ditanya sangat simple jawabannya. Tapi kenapa sangat sedikit orang yang bisa ngelakuin? Karena banyak orang know, tapi sedikit orang yang do. Makanya knowledge and wisdom 2 kata yang berbeda gitu kan. Thank you banget David atas waktunya hari ini. Bener-bener menarik banget apa yang sudah dituangkan dari tadi ya sama David. Kamu itu masih sangat muda, kita seumuran. Tapi nasibnya beda ya. Enggak lah. Oke, thank you banget udah ngeluangin waktunya di spot kali ini. Semangat terus untuk David. Terima kasih untuk banyak. berkarya ke depannya dan terus memberikan dampak positif Amin. untuk anak-anak muda di luar sana. Semoga bisa bantu teman-teman semua yang nonton di episode kali ini. Betul. Oke, semoga obrolan kita hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua penonton setia Spot to find smarter way to live better. Saya Bella Pahrevi. Saya David Noah. We are signing out. Sampai jumpa di episode Spot selanjutnya. See you teman-teman semua. Bye-bye.